Ini berguna banget loh bagi anak-anak yang sekolah gak sempat sarapan. Misalnya di rumah mungkin mama papanya sibuk atau misalnya telat bangun dan harus ke sekolah buru-buru gitu. Ini berguna banget. Untuk pembunuhan gizi ya, karena juga ini sudah dimonitoring oleh ahli gizi, Anggi. Tapi tidak hanya untuk anak-anak, targetnya juga untuk ibu hamil, ibu menyusui. Semoga juga bisa menjadi penerima manfaat ya. Ini semuanya bisa merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Ya, bicara soal makan bergizi gratis yang dimulai hari ini, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Ardi Lase dari Bogor, Jawa Barat dalam segmen Warga Bicara. Ardi, Anda memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis saat ini. Itu kayaknya di belakang sudah mulai makan ya. Tadi bagaimana prosesnya, Ardi? Iya, selamat pagi Anggi dan juga Eva. Memang benar bahwa hari ini program pemerintah Makan Bergizi Gratis resmi dijalankan. Tentunya pada hari ini merupakan hari pertama proses belajar mengajar di SD di Tanah Sereal, Kota Bogor. Nah, sambil melihat adik-adik ini baru saja mendapat makan, di mana tadi ada banyak sekali rangkaian proses. Tadi berdasarkan informasi yang kami dapat, Anggi dan juga pemirsa, dari tempat masaknya juga atau dari dapur umumnya ini sudah dibuat makanannya mulai dari pukul 1 pagi untuk didistribusikan sekitar pukul 7. Dan kita lihat apa saja nih yang terdapat dalam makanan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis. Halo Dava. Halo. Iya, ini dapat apa saja Dava ini makanannya? Dapat telur dadar. Telur dadar. Terus sayurannya ada wortel, brokoli. Ada buah pisang juga ya? Iya, ada buah pisang juga. Oke, gimana dapat makanan gratis dari pemerintah? Seneng, soalnya bisa makan lah. Soalnya kan kadang-kadang suka lapar waktu istirahat walaupun udah jajan. Tapi enak? Enak, Pak. Enak ya? Oke. Ya pemirsa, itu tadi salah satu cerita dari seorang murid yang menceritakan bahwa tadi mendapatkan beberapa menu, dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga bahwa menu ini berbeda-beda setiap hari tergantung dengan kebutuhan dari murid-murid sendiri. Dan untuk di Tanah Sereal ini, untuk dapur umumnya ini terdapat 15 sekolah yang disuplai, di mana terdiri dari kurang lebih 3.000 murid, di mana nanti untuk sekolah ini saja terdapat 341 murid. Anggi dan juga Eva, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa program pemerintah ini merupakan atau menyasar 3 juta penerima, baik itu anak-anak, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Dan selain itu, untuk alokasi anggaran ini telah disediakan, yaitu sebanyak 71 triliun. Anggi, Eva dan juga pemirsa, beberapa juga dari program ini melibatkan dari koperasi dan juga BUMDes, di mana untuk mensuplai bahan-bahan pokok ini sendiri, ini terdapat 1.293 koperasi yang berpartisipasi, baik itu dari koperasi telur, sayur, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat 190 titik saluran pelayanan pemenuhan gizi, di mana terdapat di 26 provinsi. Dan target produksinya yaitu 3.000 hingga 5.000 paket makan bergizi. Lalu tadi kami sudah mencoba menanyakan kepada orang tua murid juga tanggapannya terkait dengan adanya makan bergizi gratis ini. Mari kita simak tanggapan orang tua murid terkait dengan program ini. Alhamdulillah ngebantu buat kita para ibu-ibu. Jadi tiap pagi tuh nggak repot sama bekal anak-anak. Dan alhamdulillah kata anak-anak saya sih enak, ada ayamnya, ada ikannya, ada sayurnya, ada susunya juga. Alhamdulillah, kalau kan mereka dibekelin ompreng ya. Karena anak kan ada yang makannya banyak, ada yang enggak, jadi bisa dibawa pulang. Alhamdulillah selama ini omprengnya selalu kosong sampai rumah. Habis, jadi udah makan di sini habis gitu. Jadi ngebantu banget, dan rasanya juga kata dia enak. Terakhir, harapannya dengan ada program ini? Semoga terus berlanjut ya, ngebantu kita buat anggaran di rumah juga, ngebantu waktu kita juga tiap pagi. Gitu. Tapi alhamdulillah sih anak-anak suka ya dengan menunya ya, walaupun memang kadang-kadang mereka nggak habis juga makannya ya, karena mungkin porsinya yang terlalu besar untuk anak kelas 1 ya. Tapi sejauh ini sih makanannya bagus, dari segi kualitas sih bagus ya, dari segi rasa juga cukup untuk anak-anak. Dan kalau saya rasa sih ini alhamdulillah nih, jadi meringankan beban orang tua yang untuk biasanya merepot untuk bikin perbekalan anak, sekarang justru terbantu dengan makanan gizi gratis ini. Bu, harapannya dengan ada program ini seperti apa ke depannya? Kedepannya ya mudah-mudahan sih untuk kedepannya nanti untuk jenis sayurnya bervariasi ya.
Karena selama ini saya perhatikan jenis sayurnya itu-itu aja. Terus lagi kalau misalkan apa ya ke depannya ya mungkin kualitasnya aja sih ya yang perlu diperhatikan ya. Kalau buat ibu-ibu, alhamdulillah ya, biar nggak bekal gitu. Jadi ada makanan dari sekolah gitu. Review anaknya gimana kemarin makanannya, Bu? Kadang ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak gitu. Kadang ada yang suka, ada yang enggak gitu. Gitu. Mungkin bisa disampaikan harapannya dengan adanya program ini ke depan apa yang ingin diperbaiki dan apa harapannya untuk Mungkin dari makanan kali ya. Maksudnya jangan yang nggak suka anak-anak gitu. Kan anak-anak lebih suka ke apa ya? Paling sayurannya yang tuh brokoli kayak gitu, bukannya kayak pare kayak gitu. Iya, Anggi, Eva, dan juga pemirsa, begitulah tadi respon orang tua terkait dengan adanya program makanan bergizi gratis yang memang diselenggarakan pertama sekali hari ini. Memang sebelumnya sudah dilakukan uji coba dan tadi respon mereka memang mengatakan bahwa program ini sangat berguna dan juga membantu orang tua agar ketika pagi-pagi tidak usah lagi menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Namun tadi dengan beberapa catatan, Anggi, Eva, dan juga pemirsa, bagaimana ini sayurnya bisa desain ataupun dirancang agar anak-anak tertarik, karena jujur orang tua tadi mengatakan beberapa dari makanan yang dibagikan ini biasanya tersisa sayuran, jadi bagaimana sayuran ini dibuat menarik agar disukai oleh anak-anak. Dan selain itu terkait dengan proses pendistribusiannya, sebelumnya dikatakan bahwa terdapat 15 sekolah dan ini terdapat 3.000 murid yang akan mendapatkan makanan bergizi gratis ini, dan nanti ini dibagi dalam 2 sesi, di mana sesi pertama itu pukul 7 waktu Indonesia Barat dan sesi kedua yaitu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, Anggi, Eva, kembali ke Anda. Terima kasih Ardi Lase melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kita kembali bergabung dengan rekan Ardi Lase yang sudah bersama dengan Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Hasbi. Ardi, selamat pagi, silakan. Jam 9 pagi mereka sudah mendapatkan nutrisi tambahan sehingga nanti mereka punya cukup energi lah untuk mengikuti pelajaran. Angka tingkat masuk sekolahnya juga tinggi sekarang kata Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kemampuan konsentrasi mereka juga meningkat tajam. Kalau menurut pengakuan Ibu Kepala Sekolah tadi, jadi cukup optimis lah melihat 2 titik nih dari dapur kemudian ada di sekolah ini. Saya cukup optimis program ini bisa berjalan dengan baik. Pak, untuk tanah sereal sendiri, Pak, tadi berapa sekolah targetnya, Pak, dan berapa ribu murid yang mendapatkan makanan bergizi gratis? Target ini kan per dapur ya. Tadi saya diskusi dengan kepala dapur. Itu satu dapur melayani 318 penerima manfaat. Jadi ada di 15 sekolah. Ada di 15 sekolah. Separohnya itu 50%-nya itu siswa SMA memang. Jadi saya lupa rinciannya SD berapa, SMP berapa, tapi separohnya itu siswa SMA. Lebih dari 3.000 lah, 3.018 penerima manfaat dari dapur yang saya kunjungi tadi. Pak, tadi kita juga sudah sempat nanya-nanya orang tua nih, Pak. Kendalanya itu biasanya di sayur. Bagaimana anak SD itu suka makan sayur? Seperti apa, Pak, nantinya, Pak? Tapi tadi kita lihat sebagian besar habis sayurnya gitu. Jadi mungkin ada 1-2 ya yang masih perlu diedukasi. Tapi menurut kita kan yang makanan yang disajikan makanan sehat. Dan makanan sehat ini kan memang perlu edukasi supaya anak-anak menyukainya gitu. Tapi sebagian besar tadi, bahkan kelas 1 saya lihat sebagian besar sayur tadi mereka mampu habiskan. Ini optimis lah melihat itu. Ya. Ya, Pak, tadi dari informasi yang kita dapat juga kalau ini memperkerjakan juga atau menggait koperasi-koperasi, mungkin bisa jelaskan sedikit, Pak? Pesan dari Presiden bahwa rantai pasok makan bergizi gratis ini itu harus masyarakat sekitar, harus produk lokal. Jadi dengan demikian nanti tentu bisa dikonsolidasikan oleh koperasi-koperasi, oleh UKM-UKM atau oleh badan usaha milik desa. Jadi supaya ekonominya berputar di sekitar dapur makan bergizi gratis itu, ekonomi masyarakat juga terangkat. Gitu. Terima kasih banyak, ya. Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.